28 Maret 2022. Aduh, dari sebelah nggak nampak. Yang satu sarang pertama dibuka ya. Enggak, wah kering gitu AC ini harus dipegangin. Box penampungan madu, 2 orang di bawah, 2 orang sedang panen, 2 orang dalam mobil. Tawon mulai buyar. Kau mending duduk di sini nih. Ini nih harus dipegangin nih. Ada goyang-goyang. Pohon sialang ini berada di kawasan hutan tanaman industri. Tepatnya tuh di sekeliling ada akasia, apa itu nama, karva. Kemudian yang di bawah pohon ini eukaliptus. Sekeliling di sana nih hutan belantara. Di sekeliling lainnya kanan kiri merupakan hutan tanaman industri. Akasia dan hutan inilah sumber polen dan nektar bunga sebagai makanan lebah dalam memproduksi madu. Ribuan hektar tanaman akasia inilah yang akhirnya si lebah mendapatkan tempat di mana mereka bisa mendapatkan polen dan nektar bunga sebagai bahan baku untuk membuat madu. Akasia yang jumlahnya ribuan hektar dengan berbunga sepanjang tahun
Itu yang membuat surga bagi lebah-lebah, sehingga mereka betah tinggal di lingkungan ini dan memproduksi madu. Demikian informasi. Aduh, sudah ngambil ya. Oh, sudah mau sampai ujung sarang kedua. Kita videokan sampai turun sarang pertama. Coba lepas. Capek juga kalau harus megang terus menerus. Kotak. Iya. Mana dia? Di ujung. Oh. Kayaknya malok dak tuh? Kayaknya enggak ya? Enggak. Oh, talinya nyangkut. Dah, turun kok. Wah, ini benar. Oh, itu turun. Ini sarang pertama dan kedua sudah turun. Kita tunggu hasil yang didapat. Tim yang di bawah bertugas naik turunkan tali, mengumpulkan hasil panen. Kita mendekat. Kuning lagi. Ini dia hasilnya. Oh, kali ini madunya berwarna kuning. Perlu diketahui, ini yang kadang-kadang juga sangat penting untuk kita sampaikan kepada konsumen-konsumen kami. Pohon ini tahun ini sudah kita panen 3 kali. Lokasi sama, lingkungan sama. Kemudian hasil panen pada setiap bulan panennya belum tentu sama. Contohnya hari ini, pada 1 bulan yang lalu panen pada pohon ini, hasil madunya berwarna apa itu ya, coklat kemerahan begitu. Kalau Bapak Ibu mengamatin video saya, YouTube saya atau Facebook saya yang saya upload pada periode yang lalu, itu warnanya kemerahan. Namun ternyata panen hari ini di pohon yang sama, di sarang yang sama, lokasi yang sama, hasilnya kali ini berwarna kuning. Tuh. Sekali lagi, kami bukan pabrik madu. Tidak ada campur tangan kami untuk membuat warna madu warnanya kuning, hitam, coklat atau apapun. Yang kami lakukan adalah menjaga, mengurusin, memanen. Yang lain sepenuhnya adalah
hasil dari alam, lebah dan alam yang membuat warna madu, kekentalannya, berapa persen kadar airnya, kami tidak ikut campur. Bagaimana kami mendapatkan madu ini dari lokasi, dari alam, tugas saya hanya mengkoordinir, mengurusin, kemudian sampai rumah kita coba pisahkan madu-madunya dari sarang dengan cara ditiris, disaring, kemudian kita kemas ke dalam botol, lalu kita pasarkan kepada konsumen-konsumen kita. Demikian. Nah, ini hasil yang didapat dari sarang-sarang yang berada di bawah. Coba kita lihat, sama nggak warnanya? Hah? Ya kuning agak merah gitu ya, agak bening ya. Beda dengan yang trip kemarin kan. Trip kemarin kan merah tuh. Oh, merah. Ini kuning merahan. Oke, nah, oh itu yang naik motor nekat bener, dikejar oleh tawon dia. Nah, kena sengat dah. Nah, yang mau merasakan sensasi berada di kerumunan tawon, nah, silakan lihat. Mana dia? Itu di ujung. Oh, masih di ujung. Masih di tempat tadi. Masih di tempat tadi. Oke. Demikian update informasi saat ini. Oh, tengok tuh. Duduk santai, dikerumunin oleh tawon-tawon. Ada yang pengen mencoba? Mari silahkan. Ada yang mau beli madu? Nah, hubungin kami. Ngambil lagi yang di batang. Oh, nih mau ngambil yang di batang bawah sisi lain. Jadi termasuk ada yang di pohon kecil itu. Oh, itu pondok tempat anggota pasukan mengontrol, mengurusin, menjaga pohon sialang ini. Turun lagi yang itu. Nah, ini sudah turun dari sarang berikutnya. Lebih lanjut coba kita sampaikan yang dulu pernah ada katanya panen madu orang mencampurnya di bawah pohon dengan tahap gula lah apalah. Nah, dengan video-video ini kita sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar adanya, oknum ya. Nah, nih mari yang mau mencoba berada di lingkungan lebah yang sangat banyak, beginilah situasinya. Oh, pohon ini berisi saat ini sekitar 40, mungkin yang bisa dipanen sekitar 30 atau 35 sarang. Sekali lagi pengen kita sampaikan hal lain yang mungkin sangat perlu untuk kita informasikan sebagai media edukasinya. Ini
Ada yang sering kaget ketika kita menyampaikan panen madunya dapat berapa banyak. Kita bilang kadang sampai 100 kilo, kadang sampai 500 kilo bahkan lebih. Banyak orang tidak percaya, termasuk dulunya saya tidak percaya bagaimana orang bisa mendapatkan madu sampai puluhan bahkan ratusan kilo, bahkan sampai 1 ton. Sederhana sekali untuk bisa menjelaskan bahwa sarang madu itu di alam liar itu bisa banyak, terutama yang disebut pohon sialang. Pohon sialang adalah pohon yang menjadi rumah lebah secara periodik dalam jumlah banyak. Ini contohnya, pohon spesifiknya kayu aro. Karena dia menjadi rumah lebah yang secara periodik terus menerus di pohon ini, maka dia disebut pohon sialang, maka madunya disebut madu sialang. Spesifik lebahnya adalah lebah Apis dorsata. Nah, terkait dengan jumlah hasil panen, satu sarang lebah itu bisa menghasilkan setengah kilo, bisa 1 kilo, bisa juga sampai 20 kilo, bahkan lebih satu sarang. Sebagai contoh, satu pohon ini, jika satu pohon ini kita panen misalkan ada 30 sarang, seperti contohnya hari ini 30 sarang kita panen. Jika satu sarang menghasilkan 1 kilo, maka akan didapat madu sebanyak 30 kilo. Jika 2 kilo maka 60 kilo madu kita dapat. Jika 50 kilo maka bisa kita dapat 150 kilo. Demikian seterusnya. Kita punya pohon sialang yang jumlahnya banyak. Bila ternyata satu masa periodik kita punya pohon yang berisi dari beberapa tempat, kemudian total isi sarang lebahnya itu ada misalkan sampai 100, 200, bahkan sampai 500 sarang, maka silahkan kalikan sendiri. Itu real adanya, benar-benar ada. Jadi bukan hal mustahil bahwa ternyata ada jumlah madu yang banyak disebabkan oleh alam yang mendukung lebah yang jumlahnya juga banyak, terutama yang ada pada pohon sialang. Demikianlah satu hal yang unik, antik, namun sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum agar yang selama ini mungkin berprasangka buruk sedikit bisa tercerahkan oleh informasi ini. Sekali lagi, bahwa dulu saya orang yang kadang berpikir buruk, berprasangka buruk, bahwa semua orang yang jual madu banyaklah yang nakal, kurang jujur. Hal tersebut karena ketidaktahuan. Nah, ketika saya mulai mengetahui tentang seluk-beluk asal madu, segala macam saya coba untuk tuangkan melalui video-video sebagai informasi, sebagai edukasi, agar teman-teman, bapak-bapak, ibu dimanapun Anda berada bisa mendapatkan informasi yang benar. Jangan terlalu mudah untuk memvonis asli atau tidak madu hanya gara-gara kata orang. Belum tentu apa kata orang itu benar adanya. Semoga apa yang kita sampaikan melalui video-video ini dapat membantu, bermanfaat baik untuk khalayak umum. Terima kasih. Update informasi hari ini dan seterusnya, tanpa ada rasa bosan kita akan selalu membuat video-video panen untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang membutuhkan madu silahkan pesan, akan kita siapkan dan kita kirim. Sekali lagi kita coba
mendekatkan suasana di Kotak Madu. Kami lebah habis Dorsata. Tuh yang di bawah dikerumunin lebah. Oke, salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Yang ketiga, yang empat. Loh, kok beda? Beda, ini merah. Oh, enggak ada ya. Hah? Merah nih ya nih Kang ini. Nah iya, kok beda dari yang tadi ya? Dia Bapak Ibu. Tadi kekuningan, kuning kemerah-merahan gitu. Tapi yang terakhir ini warnanya kemerahan. Begitulah. Entahlah, nggak tahu kita. Begitulah adanya, yang penting kami sampaikan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Wassalam.